Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mutiadi Maharani dengan NIM 70100124002. Jadi, pada video kali ini saya akan membahas tentang pertanyaan-pertanyaan dari pelajaran sistem pencernaan. Adapun pertanyaan yang pertama yaitu bagaimana tubuh dapat beradaptasi ketika sebagian organ pencernaan diangkat seperti pada operasi appendektomi atau pengangkatan usus besar. Prosesnya apabila setelah operasi appendektomi atau pengangkatan usus besar, di mana tubuh memerlukan waktu untuk beradaptasi dan pulih. Proses pemulihan tersebut melibatkan penyembuhan luka, penyesuaian sistem pencernaan, dan pengembalian aktivitas normal yang dapat memakan waktu beberapa minggu hingga bulan tergantung pada kondisi individu. Adaptasi tubuh setelah operasi pencernaan tersebut melibatkan berbagai proses yang kompleks. Di antaranya yaitu termasuk penyembuhan fisik dan penyesuaian fungsi pencernaan, dan juga disertai dengan perawatan yang tepat dan perhatian terhadap pola makan, dan pasien dapat kembali ke aktivitas normal seiring waktu. Adapun pertanyaan yang kedua yaitu apa perbedaan pencernaan mekanik dengan pencernaan kimiawi. Jadi, perbedaan pencernaan mekanik dengan pencernaan kimiawi. Adapun pencernaan mekanik sendiri merupakan pencernaan penghancur fisik di mana gigi mengunyah makanan tanpa mengubah struktur kimianya. Sedangkan pencernaan kimiawi merupakan proses pemecahan molekul kompleks menjadi molekul sederhana dengan bantuan enzim. Adapun contohnya pada pencernaan mekanik seperti mengunyah makanan dengan gigi di mulut, dan pencernaan kimiawi contohnya seperti pepsin di lambung memecah protein menjadi peptida. Dan yang kedua, enzim amilase dalam air liur memecah pati jadi maltosa. Adapun pertanyaan yang ketiga, mengapa setiap organ dalam sistem pencernaan memiliki enzim yang berbeda? Di dalam setiap organ memiliki lingkungan dan fungsi spesifik, sehingga membutuhkan enzim yang disesuaikan dengan jenis zat makanan yang harus dipecah. Misalnya, mulut yang menghasilkan enzim amilase untuk memecah karbohidrat, dan lambung yang menghasilkan pepsin untuk memecah protein dalam kondisi asam. Apa dampaknya jika salah satu enzim tidak berfungsi optimal? Jadi, salah satu enzim apabila tidak bekerja dengan baik, maka yang akan ditimbulkan, yang pertama itu zat makanan tidak terlalu tercerna sempurna dan tidak bisa diserap oleh tubuh. Yang kedua, tubuh dapat mengalami gangguan pencernaan. Pertanyaan yang keempat, bagaimana sistem pencernaan menyesuaikan diri saat tubuh dalam kondisi berpuasa atau kelaparan? Jadi, pada saat berpuasa atau saat kelaparan, sistem pencernaan akan beradaptasi dengan mengurangi aktivitasnya dan mengubah cara tubuh menggunakan cadangan energi. Organ pencernaan seperti hati akan mengubah glikogen menjadi glukosa untuk memenuhi kebutuhan energi. Sementara usus besar, dia akan mengontrol penyerapan air untuk menjaga keseimbangan cairan. Pertanyaan kelima, apa perbedaan disakarida dan monosakarida dari segi struktur dan fungsinya dalam tubuh? Jadi, monosakarida dan disakarida merupakan dua jenis karbohidrat sederhana yang memiliki perbedaan utama dalam struktur kimianya. Monosakarida sendiri merupakan unit dasar dari karbohidrat, terdiri dari satu molekul gula yang tidak dapat diuraikan lebih lanjut melalui hidrolisis. Adapun contohnya yaitu tubuh manusia antara lain glukosa, fruktosa, dan galaktosa. Karena
karena bentuknya yang sederhana, monosakarida dapat langsung diserap oleh usus halus tanpa proses pencernaan lebih lanjut. Dalam tubuh, monosakarida terutama glukosa berperan penting sebagai sumber energi utama bagi sel-sel tubuh. Sementara di sakarida sendiri, dia akan menyusun atas 2 molekul monosakarida yang terikat melalui ikatan glikosidik. Beberapa contoh disakarida yang sering dijumpai yaitu seperti sukrosa, yaitu gabungan glukosa dan fruktosa, laktosa, gabungan glukosa dan galaktosa, serta maltosa, yaitu 2 molekul glukosa. Karena terdiri dari 2 unit gula, disakarida harus dipecah sebagai monosakarida. Setelah dipecah, komponen monosakaridanya akan digunakan tubuh sebagai sumber energi atau disimpan dalam bentuk glikogen. Jadi secara umum, baik monosakarida maupun disakarida memiliki fungsi utama sebagai penyedia energi bagi tubuh. Monosakarida memberikan energi secara langsung, sedangkan disakarida menyediakan energi setelah mengalami proses pencernaan. Soal yang keenam, apa peran enzim dan hormon, misalnya gastrin, sekretin, CCK dalam regulasi pencernaan? Jelaskan bagaimana disregulasi hormon-hormon ini dapat menyebabkan gangguan pencernaan. Jadi, enzim dan hormon itu bekerja sama untuk mengatur proses pemecahan makanan agar dapat diserap secara efisien. Enzim sendiri berfungsi memecah langsung molekul makanan, sedangkan hormon mengatur waktu dan jumlah pelepasan enzim serta aktivitas organ-organ pencernaan. Adapun peran hormon, yang pertama gastrin dikeluarkan oleh usus halus saat makanan masuk dari lambung. Dia berfungsi merangsang pankreas menghasilkan bikarbonat untuk menetralkan asam lambung. Astagfirullahaladzim. Gastrin merangsang lambung untuk menghasilkan asam lambung atau HCl, dan enzim pepsinogen yang penting untuk mencerna protein. Yang kedua itu sekretin. Sekretin dikeluarkan oleh usus halus saat makanan masuk dari lambung. Dia berfungsi merangsang pankreas menghasilkan bikarbonat untuk menetralkan asam lambung. Yang ketiga CCK atau kolekistokinin. Dia sendiri merangsang pelepasan energi pencernaan dari pankreas dan empedu dari kantung empedu untuk membantu mencerna lemak dan protein. Pertanyaan yang ketujuh, apa yang terjadi kalau ada gangguan di mulut? Apakah dapat mempengaruhi proses pencernaan seluruhnya? Jadi, tentu saja gangguan pada mulut bisa mempengaruhi sistem pencernaan karena mulut adalah bagian pertama dari saluran pencernaan. Contoh bagaimana gangguan pada mulut. Yang pertama, seperti masalah gigi dan gusi. Masalah gigi dan gusi bisa membuat seseorang sulit mengunyah, bisa membuat seseorang sulit, maksudnya dapat mengganggu orang mengunyah dengan baik. Pengunyahan yang tidak sempurna akan menyebabkan makanan tidak tercerna secara optimal di lambung dan di usus. Yang kedua, seperti penyakit mulut kering atau sering juga disebut dengan serostomia, di mana air liur penting untuk memulai proses pencernaan karena air liur mengandung enzim seperti amilase yang memecah karbohidrat. Ketika air liur berkurang, dia akan menyebabkan kesulitan menelan dan gangguan awal pencernaan. Pertanyaan yang ke-8 yaitu, apakah ada peran usus buntu pada sistem pencernaan dan apa yang dapat menyebabkan penyakit pada usus halus? Jadi, usus buntu memiliki fungsi yang sampai saat ini menjadi perdebatan. Tetapi penelitian menunjukkan bahwa organ ini berperan sebagai tempat menyimpan bakteri baik yang membantu pemulihan mikrobiota usus setelah infeksi. Meski tidak secara langsung berperan dalam proses pencernaan, usus buntu sendiri mendukung kesehatan sistem
secara keseluruhan. Sementara itu, penyakit pada usus halus dapat disebabkan oleh berbagai faktor, seperti infeksi bakteri atau virus. Contohnya, infeksi salmonella atau rotavirus, di mana gangguan autoimun seperti penyakit celiak, inflamasi kronis pada penyakit Crohn, atau penggunaan obat-obatan tertentu seperti NSAID yang merusak mukosa usus. Selain itu, pola makanan yang tidak sehat, definisi enzim pencernaan, atau gangguan motilitas usus juga dapat memicu gangguan pada usus halus. Penyakit ini dapat mengganggu penyerapan nutrisi sehingga menyebabkan gejala seperti diare, penyakit perut, hingga malnutrisi jika tidak ditangani dengan baik. Pertanyaan yang ke-9, bagaimana peran masing-masing bagian usus besar (kolon ascendens, kolon transversum, kolon descendens) dalam memindahkan dan mengolah sisa makanan? Jadi, di dalam usus besar atau kolon, dia memiliki beberapa bagian yang berbeda, masing-masing dengan peran penting dalam memindahkan dan mengolah sisa makanan. Adapun perannya, kolon ascendens membantu menyerap air dan elektrolit dari sisa makanan, serta memindahkan sisa makanan ke bagian berikutnya dari usus besar. Peran selanjutnya, kolon transversum membantu menyerap air dan elektrolit lebih lanjut dari sisa makanan, serta memindahkan sisa makanan ke bagian berikutnya dari usus besar. Yang ketiga, peran kolon descendens yaitu membantu menyerap air dari elektrolit terakhir dari sisa makanan, serta memindahkan sisa makanan ke sigmoid kolon dan rektum untuk dibuang sebagai feses. Dan pertanyaan ke-10, bagaimana cara kantung empedu memecah makanan dalam sistem pencernaan? Jadi, jantung dan empedu memiliki peran yang berbeda dalam sistem tubuh. Tapi empedu hanya berperan langsung dalam pemecah makanan, bukan jantung. Empedu sendiri merupakan cairan yang dihasilkan oleh hati dan disimpan sementara di kantong empedu. Pada saat seseorang mengonsumsi makanan yang mengandung lemak, kantong empedu akan melepaskan empedu ke dalam usus halus, tepatnya di bagian duodenum. Fungsi utama empedu sendiri yaitu membantu proses pencernaan lemak. Empedu sendiri tidak memecah lemak secara kimia, melainkan secara fisik melalui proses yang disebut emulsifikasi. Sementara itu, jantung tidak berperan langsung dalam memecah makanan, melainkan dia bertugas untuk memompa darah ke seluruh tubuh, termasuk ke organ-organ pencernaan, agar organ-organ tersebut dapat bekerja secara optimal dan suplai oksigen yang nutrisi yang cukup. Pertanyaan terakhir, apa perbedaan karakteristik gerakan peristaltik di esofagus, lambung, dan usus, serta bagaimana perbedaan ini berkaitan dengan fungsi masing-masing organ? Nah, di dalam peristaltik, kita ketahui peristaltik merupakan gerakan otot polos yang terjadi secara ritmis dan bergelombang di saluran pencernaan untuk mendorong makanan. Meskipun prinsip gerakannya yang sama, karakteristik peristaltik berbeda di esofagus, lambung, dan usus karena fungsinya pun beda. Adapun perbedaannya yaitu yang pertama di esofagus, karakteristik gerakannya gerak peristaltik di sini bersifat cepat dan terkoordinasi, serta bertujuan untuk mendorong bolus makanan dari faring ke lambung. Umumnya ini terjadi satu gelombang peristaltik per menelan. Adapun fungsi yang terkait yaitu dalam transportasi makanan, bukan pencernaan atau penyerapan, sehingga gerakannya cepat atau satu arah. Yang kedua, pada lambung,
Adapun karakteristik gerakannya yaitu gerakan peristaltik lambung sendiri lebih lambat dan kuat. Dia sendiri menghasilkan gelombang pencampuran dan penggilingan makanan yang membentuk kimus. Dan juga terjadi retropulsi di mana dia mendorong kembali kimus ke bagian atas lambung untuk dicampur lebih lanjut. Dan fungsi yang terkait yaitu dia sendiri berperan dalam. Jadi cukup sekian video penjelasan tentang sistem pencernaan pada kali ini. Saya akhiri dengan ucapan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.